在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Hukum di sini kemungkinan besar adalah sesuatu seperti catur, untuk memisahkan sebagian dari perasaan seseorang ke dalam prajurit di bawah dan menggunakan tubuh manusia untuk menghadapi pembantaian jutaan tentara. Budidaya mereka akan sepenuhnya ditekan dan tidak mungkin digunakan. Jenderal Macan Putih menjadi seorang jenderal, dan orang dari planet 5 elemen menjadi seorang prajurit. Itulah keuntungan yang menurut Jenderal Macan Putih dimilikinya. 300 dunia yang hancur tidak bisa menyegel garis keturunan, tapi jika terfokus hanya pada 2 atau 3 orang, itu bisa menekan garis keturunan mereka. Jika garis keturunan ditekan, tidak perlu membicarakan tentang kultivasi. Jenderal Macan Putih tidak hanya seorang surgawi tetapi juga memiliki tubuh yang kuat. Meskipun garis keturunan surgawinya ditekan, tubuhnya masih kuat. Meskipun penindasan mempengaruhi tubuhnya, itu masih cukup kuat baginya untuk menjadi seorang jenderal. Adapun orang dari planet 5 elemen, dia tidak mengolah tubuhnya dan seperti seorang sarjana. Hasilnya, perbedaan antara seorang jenderal dan seorang prajurit muncul. Wang Lin menyipitkan matanya, yang bersinar dengan kebijaksanaan. Hukum tempat ini menekan budidaya, dan Jenderal Macan Putih adalah seorang surgawi. Ketika dia melihatku menggunakan busur Li Guang, dia seharusnya menyimpulkan bahwa aku tidak memiliki garis keturunan surgawi. Alasan aku bisa menggunakan busur Li Guang adalah karena darah dari tubuh surgawi abadi. Sebagai seseorang yang tidak memiliki garis keturunan surgawi, kultivasi saya dapat sepenuhnya ditekan. Bahkan perasaan yang aku pisahkan hanya akan seperti milik seorang prajurit biasa. Namun, bagi mereka, dengan garis keturunan mereka, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan. Inilah keuntungan yang menurutnya dia miliki. Selain itu, karena menurutnya saya tidak memiliki garis keturunan surgawi, menurutnya tidak akan menambah beban dunia jika harus menekan orang lain yang memiliki garis keturunan tersebut. Mungkin dia mengira saya memiliki warisan Dao kuno dan tubuh dewa kuno, tetapi dia tidak tahu bahwa saya telah memperoleh garis keturunan Dao kuno. Meskipun garis keturunanku akan ditekan, berkat kultivasiku, bukan saja aku tidak akan lebih lemah dari Jenderal Macan Putih, aku bahkan akan menjadi lebih kuat. Wang Lin dengan tegas mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, dia memasuki dunia nyata dan suara gemuruh menggema di seluruh dunia yang hancur. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat masuk seolah-olah akan menghancurkan dunia dan melemahkan hukum yang ditetapkan oleh Jenderal Macan Putih. Seperti yang diharapkan Wang Lin, dengan seluruh dunia menindas 2 orang, penindasan tersebut akan efektif sekitar 90%. Namun, jika orang ketiga dengan garis keturunan masuk, efek penindasan dapat menyebar dan dikurangi. Saat Wang Lin memasuki dunia, pria parubaya dari planet 5 elemen merasakan tekanan pada garis keturunannya melemah. Cahaya keemasan ini sangat redup, namun membuat prajurit menjadi bersemangat. Bahkan tombak di tangannya tampak menjadi lebih tajam. Tentara musuh yang datang langsung dibunuh olehnya. Ekspresi Jenderal Macan Putih berubah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seperti yang dipikirkan Wang Lin, dia tidak berpikir Wang Lin memiliki kekuatan garis keturunan. Namun, perubahan hukum di sini menyebabkan pikirannya bergetar. Dia memiliki kekuatan garis keturunan. Tidak mungkin, saya pasti tidak merasakan darah surgawi darinya. Bahkan jika dia punya, itu menyatu ke dalam busur Li Guang. Tubuh Wang Lin memasuki dunia yang hancur, menjadi terdistorsi, dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas planet ketiga. Dia membentuk segitiga dengan Jenderal Macan Putih dan orang dari planet 5 elemen. Itu menyatu dengan seorang prajurit di sisi berlawanan dari Jenderal Macan Putih. Prajurit ini memegang pisau dan menebas musuh, tetapi dia tidak menyadari bahwa Jenderal Macan Putih sedang menyerangnya dengan menunggang kuda. Jenderal Macan Putih mengeluarkan suara gemuruh dan melemparkan tombaknya ke arah prajurit yang telah menyatu dengan kesadaran Wang Lin. Prajurit ini berhenti sejenak ketika akal Wang Lin masuk. Matanya bersinar dan rambutnya memutih. Wajahnya menjadi buram dan berubah menjadi wajah Wang Lin.
Dia tiba-tiba berbalik dan menebas pedangnya sambil mengaum. Bilahnya bertabrakan dengan tombak yang masuk. Tombak itu dipotong menjadi dua oleh Wang Lin dan terbang melewatinya, menembus prajurit musuh di belakangnya. Setelah membelah tombak, prajurit yang menyatu dengan Wang Lin melihat ke atas. Dia menatap jenderal di atas kuda putih di kejauhan. Saat ini, tubuh asli Wang Lin sudah duduk di langit. Ada cibiran di wajahnya. Hukum di sini seperti catur, dan papan catur adalah pertarungan antara dua pasukan. Ekspresi Jenderal Macan Putih muram saat dia melihat ke arah Wang Lin. Mata Jenderal Lapis Baja Putih itu dipenuhi rasa dingin. Dia menunjuk Wang Lin di kejauhan dan gas hitam muncul. Gas hitam itu berubah menjadi 10 tentara lapis baja hitam dan bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tertawa. Di medan perang ini, suara pembantaian memenuhi dunia. Jeritan, raungan, dan berbagai macam suara ini bercampur menjadi satu membentuk musik paling spektakuler di dunia. Di hadapan musik ini, darah seseorang akan mendidih. Wang Lin menambahkan darah ke pedang ini dan menyerang ke depan. Dia mengenakan baju besi prajurit biasa, tapi saat dia bergerak maju, dia menebas tentara musuh dengan satu serangan. Setiap kali dia membunuh seseorang, mereka akan berubah menjadi untaian gas yang akan memasuki Wang Lin. Perlahan-lahan, dia dikelilingi oleh kumpulan gas hitam, membuatnya tampak seperti dewa jahat. Wang Lin tahu bahwa semua prajurit di sini palsu, diciptakan berdasarkan hukum yang ditetapkan Jenderal Macan Putih. Mereka semua adalah bagian dari papan catur untuk permainan catur antara mereka bertiga. Wang Lin menyerang ke depan, mencengkeram pisau besi, dan menyapu tentara yang datang padanya. Wang Lin meraung dan melompat ke udara melewati kepala seseorang. Dia menggunakan kekuatan turunnya untuk menghantamkan pedang itu ke prajurit lapis baja hitam pertama. Prajurit lapis baja hitam itu ketakutan dan melihat ke atas. Di matanya, bulan darah tergantung di belakang Wang Lin, dan Wang Lin telah menggantikan bulan darah. Prajurit lapis baja hitam dengan cepat mengangkat perisai di tangannya untuk memblokir pedang mengerikan Wang Lin. Bilahnya berkilat dan jeritan menyedihkan bergema. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitar menjadi terkejut dan menoleh. Bilah Wang Lin turun dan memotong perisai, menyebabkannya runtuh. Kemudian pedang Wang Lin membelah prajurit lapis baja hitam itu menjadi dua. Gas hitam dalam jumlah besar berasal dari prajurit lapis baja hitam dan berkumpul di sekitar Wang Lin. Setelah membunuh 100 orang dan salah satu prajurit lapis baja hitam yang diciptakan oleh Jenderal Macan Putih, gas hitam di sekitar Wang Lin sangat mengerikan. Pada saat itulah suara berderak terdengar. Gas hitam di sekitar Wang Lin mengembun membentuk satu set baju besi hitam. Berbeda dengan rambut putih Wang Lin, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Bilah di tangannya juga menjadi hitam dan sedikit lebih panjang, seperti bulan sabit. Wang Lin mengangkat pedangnya dan tertawa. Mengenakan baju besi hitamnya, dia menyerang ke depan, mengayunkan pedangnya, membunuh lebih banyak lagi. Dalam waktu setengah dupa, 10 tentara lapis baja hitam semuanya dibunuh oleh Wang Lin. Setelah membunuh 10 orang ini, baju besi Wang Lin hampir membungkus seluruh tubuhnya, dia hanya kehilangan helm. Dia tampak sangat kuat di antara kelompok tentara. Hal ini menyebabkan Jenderal Macan Putih di langit membuka matanya dan terlihat sangat muram. Pembuluh darah di wajahnya bermunculan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia mundur untuk menjauhkan diri dari Wang Lin. Tapi bagaimana Wang Lin bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Wang Lin mengerti bahwa waktunya singkat, dia harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Melihat mundurnya Jenderal Lapis Baja Putih, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan pedangnya menghantam tanah. Dia meminjam kekuatan untuk melompat ke udara dan menginjak kepala prajurit saat dia mengejar Jenderal Lapis Baja Putih. Setiap langkah menyebabkan orang yang diinjaknya berubah menjadi gas hitam yang mengelilinginya. Setelah dia mengambil 100 langkah, gas hitam di sekelilingnya mengembun dan suara tangisan kuda terdengar. Seekor kuda hitam terbentuk dan Wang Lin menunggangi kudanya ke depan seperti badai. Tidak ada seorang pun yang masih hidup saat dia menyerang ke depan. Dia menyerang Jenderal Lapis Baja Putih. Ekspresi Jenderal Lapis Baja Putih yang mundur itu berubah drastis. Dia menatap Wang Lin yang mendekati kuda hitam itu dan mengepalkan tombak di tangannya lebih erat lagi.
Pada saat ini, Jenderal Lapis Baja Putih tidak bisa mundur lagi. Ini bukanlah pertarungan sungguhan di mana seseorang bisa mundur, tapi permainan catur di mana dua pasukan bertarung. Dalam pertempuran, jika sang jenderal mundur, moral tentara akan menurun. Wang Lin menyerangnya dengan momentum yang kuat, sehingga mustahil untuk terus mundur. Jika dia mundur, itu berarti dia takut pada Wang Lin. Jika dia mundur, dia mungkin tidak akan pernah menang. Meskipun dia bisa membunuh juga, jika dia mundur sekarang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin dalam hal momentum. Jenderal Lapis Baja Putih itu meraung. Kuda putih di bawahnya menyerang Wang Lin. Jenderal Macan Putih di langit terkejut dan ekspresinya berubah. Pikirannya bergema pada Jenderal Lapis Baja Putih, dan seekor harimau putih buram muncul di belakang Jenderal Lapis Baja Putih. Harimau ini mengaum pada Wang Lin. Bahkan kuda putih di bawah sang jenderal pun tampak berubah menjadi harimau putih. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat berlari kencang. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh gas hitam yang menyelimuti kuda hitam dan seluruh tubuhnya. Rambut putihnya berkibar dan pisau hitam di tangannya tampak seperti pisau daging. Darah segar menetes dari ujung bilahnya. Jadi bagaimana jika kamu adalah seekor harimau? Hari ini, saya akan menyembelih seekor harimau. Mata Wang Lin berbinar dan dipenuhi rasa dingin. Gas hitam mengelilinginya seolah-olah membentuk bayangan raksasa. Raksasa ini bukanlah Dao Yemo kuno tetapi Dao Wang Lin kuno. 5.000 kaki, 4.000 kaki, 3.000 kaki. Dalam sekejap, hanya ada jarak 1.000 kaki di antara keduanya. Ini adalah jarak yang bisa dilintasi dalam sekejap. Sebentar lagi, keduanya mendekat satu sama lain. Jenderal Lapis Baja Putih itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Wang Lin berbeda. Dia tidak mengaum, dan kuda hitamnya melompat ke udara sambil merenung. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya membentuk busur yang penuh dengan kematian. Cahaya dari pedang itu tampak menyatu dengan malam itu sendiri dan berpotongan dengan bulan darah di belakangnya. Satu irisan menyebabkan langit berubah warna dan awan berhamburan. Langit itu sendiri tampak runtuh dan berkumpul di pedang Wang Lin. Tombak Jenderal Lapis Baja Putih itu mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan dan menusuk ke depan. Bayangan harimau putih di belakangnya menjadi buram dan menyatu dengan tombak. Dari kejauhan, ini tidak lagi tampak seperti tombak melainkan seekor harimau putih yang menerkam. Saat hitam dan putih bertabrakan, suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Itu mengguncang bumi, mengejutkan langit, dan menyebar ke seluruh sistem bintang. Saat gemuruh bergema, pedang Wang Lin bertabrakan dengan tombaknya. Tombak itu roboh dan harimau putih itu melolong menyedihkan. Bilah Wang Lin juga hancur berkeping-keping. Kuda mereka bertabrakan dan keduanya mengaum. Kepala mereka meledak dan keduanya hancur. Mereka berubah menjadi gas hitam putih yang tersebar ke segala arah. Senjata-senjatanya hancur dan kuda-kudanya mati. Keduanya melompat pada saat yang sama, dan ketika bertabrakan, mereka memulai pembantaian. Gemuruh yang menggelegar bergema, sepertinya berlangsung selamanya. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang lebih dahsyat bergema seolah-olah dunia akan terbelah dua. Jenderal Macan Putih di langit gemetar dan mengeluarkan seteguk darah, tetapi wajahnya masih garang. Wajah sang jenderal sangat garang, dan seperti Jenderal Macan Putih, niat membunuhnya sangat mengerikan. Namun, setelah dia batuk darah, dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Bagaimana dia bisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Berapa banyak orang yang telah dia bunuh dalam hidupnya? Di langit, tubuh asli Wang Lin juga bergetar, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, matanya menjadi lebih cerah. Dia memandang Jenderal Macan Putih dan suaranya bergema. Kamu akan kalah. Aku, Macan Putih, tidak akan pernah kalah. Ini adalah hukum yang saya tetapkan, saya tidak akan pernah kalah. Jenderal Macan Putih memukul dadanya dengan telapak tangan kanannya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Saat darahnya berceceran di tanah, armor Jenderal Lapis Baja Putih itu runtuh dan dia jatuh ke tanah saat darah keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, darah Jenderal Macan Putih mendarat dan menyatu dengan Jenderal Lapis Baja Putih. Dia meraung saat dia bangkit dan mengabaikan Wang Lin. Dia mulai membantai tentara di dekatnya. Untuk setiap orang yang dia bunuh, lukanya akan pulih sedikit,
dan armor yang runtuh akan terbentuk kembali. Wang Lin juga terlempar ke belakang karena tabrakan tersebut, dan baju besi di sekitar tubuhnya runtuh. Dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Pada saat ini, Jenderal Lapis Baja Putih sedang membunuh tentara tanpa peduli siapa mereka. Para prajurit berubah menjadi gas putih dan menyatu dengan tubuhnya. Jenderal Lapis Baja Putih merasa itu belum cukup. Tubuhnya gemetar dan ribuan tetes darah keluar dari pori-porinya. Tetesan darah berubah menjadi kabut, dan prajurit manapun yang mengelilinginya akan meleleh, lalu kabut darah tersebut akan menuju ke sasaran berikutnya. Akibatnya, dalam sekejap, sejumlah besar tentara tewas. Mereka mati semakin cepat, pada akhirnya, hampir 100.000 orang terbunuh. Jenderal Lapis Baja Putih itu melompat, dan saat tangannya terbuka, aura 100.000 tentara yang tewas berkumpul padanya. Armornya terbentuk kembali dan kuda putih itu muncul sekali lagi. Wang Lin tidak menggunakan metode yang sama, tetapi matanya bersinar dan tertuju pada Jenderal Emas yang dibentuk oleh pria parubaya dari planet 5 elemen. Ketika Jenderal Emas itu bertemu dengan tatapan Wang Lin, bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tapi Wang Lin menuduhnya. Tangan kanan Wang Lin jatuh tanpa ragu-ragu. Pria parubaya adalah yang terlemah di antara ketiganya, dan jenderal yang ia bentuk adalah yang terlemah juga. Jika hukum tidak ada, Wang Lin akan membutuhkan upaya untuk membunuh orang ini, tetapi saat ini dia tidak membunuh tubuh utamanya. Dia hanya membunuh avatar fana yang dibentuk oleh hukum, jadi itu cukup sederhana. Karena ketakutan, pria parubaya itu tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Saat tangan Wang Lin turun, Jenderal Emas itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan baju besi emasnya runtuh. Saat itu runtuh, Wang Lin membuka mulutnya dan melahapnya. Jiwa Wang Lin adalah pemakan jiwa, jadi avatarnya secara alami juga memiliki kemampuannya. Meskipun budidayanya ditekan, kemampuan yang berhubungan dengan jiwa ini masih ada. Dia tidak bisa melahap Jenderal Lapis Baja Putih, tapi dia bisa melahap Jenderal Emas terlemah. Jenderal Emas mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tapi itu tidak memicu gelombang dalam perang ini. Setelah dimangsa oleh Wang Lin, tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam. Armornya yang runtuh telah terbentuk kembali dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, bahkan helmnya terbentuk dan menutupi kepala Wang Lin. Yang tersisa hanyalah rambut putihnya, yang sangat kontras dengan armor hitamnya. Tangisan naga bergema di langit. Apa yang terbentuk di bawah Wang Lin kali ini bukanlah seekor kuda melainkan seekor naga hitam. Tubuhnya terbuat dari kabut dan berputar di sekitar Wang Lin saat ia mengaum ke arah Jenderal Lapis Baja Putih. Jenderal Lapis Baja Putih mendengar suara gemuruh ini dan tiba-tiba mendongak. Tangannya meraih ke langit dan tombaknya terbentuk kembali, dan ribuan tetes darah berkumpul di tubuhnya. Dalam sekejap, kuda putih di bawahnya berubah menjadi harimau putih raksasa. Dia berdiri di belakang harimau putih dan memegang tombak dengan niat membunuh yang gila di matanya. Harimau putih itu melompat ke udara dan menerkam Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin terangkat dan sebilah pedang besar muncul. Sambil memegang pedangnya, dia diam-diam merenung saat naga hitam menyerang harimau putih. Pertarungan ini akan menentukan pemenangnya. Kedua belah pihak langsung mendekat dan bertabrakan. Harimau dan naga itu meraung saat mereka bertarung. Seluruh planet bergetar seolah akan runtuh. Bilah Wang Lin turun dan bertabrakan dengan tombak Jenderal Lapis Baja Putih itu. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin meraung. Saat dia meraung, bayangan Dao kuno muncul di belakangnya dan turun dengan pedangnya. Jenderal Macan Putih mengeluarkan raungan putus asa saat tombaknya roboh, baju besinya roboh, dan macan putih di bawahnya roboh. Garis darah muncul di antara alisnya saat pedang Wang Lin turun, dan tubuhnya roboh. Di langit, wajah Jenderal Macan Putih menjadi pucat pasi. Dia batuk darah dan ekspresinya menjadi redup. Mulai sekarang, kamu adalah budakku. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan pupil matanya menyusut. Dia merasakan bahaya yang kuat datang. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju dan tumpang tindih dengan tubuh yang dibentuk oleh indranya. Dia membuka mulutnya dan melahap aura dari Jenderal Lapis Baja Putih yang roboh. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh gas hitam, dan itu terbentuk menjadi pisau panjang di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dan menatap ke langit.
Pupil matanya telah menyusut hingga hanya berupa titik-titik saat dia memfokuskan seluruh kekuatannya dan kekuatan hukumnya ke dalam pedangnya. Bilah ini berisi kekuatan terkuat di dunia ini. Pedang ini akan melanggar hukum yang ditetapkan Jenderal Macan Putih di sini. Pedang ini adalah pedang penghancur dunia yang diciptakan dengan bantuan hukum dunia ini. Dia sedang menunggu orang yang memberinya perasaan krisis ini muncul. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan api tampak membentuk payung api kecil. Itu menghilang dari tangannya. Wang Lin mengangkat pedangnya dan gas hitam berubah menjadi badai yang terhubung ke langit. Dari jauh, badai itu tampak seperti naga hitam yang mengejutkan. Bilah di tangan Wang Lin tidak bergerak sama sekali, seolah membeku di tempatnya. Akibatnya, tubuh Wang Lin dan badai naga hitam sangat kontras. Dalam perpaduan antara statis dan gerakan ini, tekanan mengejutkan datang dari tubuh Wang Lin. Karena avatar Jenderal Macan Putih dilahap, dan sumpahnya, tekanan ini menyebabkan dia gemetar. Tekanannya seperti gunung, menyebabkan Jenderal Macan Putih menyerah. Dia gemetar saat dia menundukkan kepalanya. Pria parubaya dari planet 5 elemen bahkan lebih buruk lagi. Meskipun dia belum membuat sumpah darah, avatar miliknya telah dimakan oleh Wang Lin. Saat tekanan menyebar, dia merasakan rasa kagum menyapu dirinya seperti gelombang laut. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka berdua. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedangnya. Dia perlahan menutup matanya dan tidak lagi memandang ke langit. Dia memasukkan segalanya ke dalam pedangnya. Saat dia menutup matanya, dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah pedang ini. Saat budidayanya berkumpul di sana, itu menjadi pedang yang sangat kuat. Di bagian barat sistem bintang ini, suara gemuruh bergema dan pusaran raksasa muncul. Begitu pusaran itu muncul dan bahkan belum terbentuk sempurna, pusaran itu bergetar hebat sebelum runtuh. Melihat bagaimana benda itu runtuh, seolah-olah seseorang telah merobeknya dari dalam. Gemuruh menggelegar bergema dan cahaya 7 warna yang tajam bersinar. Di dalam cahaya, Taois 7 warna melangkah maju dan memasuki dunia yang hancur ini. Saat dia masuk, Taois 7 warna dengan jelas merasakan aura Wang Lin. Matanya menunjukkan niat membunuh dan rasa dingin, dan dia juga mulai tertawa. Wang Lin, Tuan ini telah menemukanmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini. Tepat pada saat ini, di planet ketiga, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan pedang di tangannya mengeluarkan cahaya yang mengerikan. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia melompat ke langit dan menebas dengan pedang paling kuat. Setelah menebas, dia dengan cepat mundur. Energi pedang raksasa muncul di langit. Itu menyerap badai di sekitar Wang Lin, baju besinya, dan semua prajurit yang dibentuk oleh hukum. Energi pedang ini segera menghancurkan hukum yang diciptakan Macan Putih. Jenderal Macan Putih batuk darah dan ekspresinya menjadi redup. Energi pedang itu melesat ke langit dan menghilang. Ketika muncul kembali, disitulah 7 warna Daoi berada. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat Daoi 7 warna tiba, Wang Lin telah menebas. Energi bilahnya menembus kehampaan dan meluas hingga lebih dari 100.000 kaki. Itu tidak lagi tampak jasmani tetapi kokoh saat terbang menuju 7 warna Daoi. Energi pedang dibentuk oleh hukum di sini dan menyatu dengan budidaya penuh Wang Lin. Mengayunkan pedang ini sama dengan menggunakan kekuatan penuh dari salah satu dunia yang hancur untuk membunuh seseorang. Mustahil untuk menggambarkan kekuatan pedang ini. Energi bilahnya bersinar terang saat terbang menuju Daoi 7 warna. Murid Daoi 7 warna menyusut. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasakan bahaya. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, dia hanya merasakannya 3 kali dalam hidupnya. Namun, dari 3 kali tersebut, 2 terjadi saat mengejar Wang Lin. Pertama kali terjadi di celah laut awan, dan kedua kalinya terjadi di dunia yang hancur ini. Meminjam hukum di sini untuk membentuk pedang ini. Wang Lin ini mampu memikirkan hal ini dalam waktu sesingkat itu. Kebijaksanaan seperti ini jarang terjadi. Namun, semakin pintar dia, semakin dia harus mati. Sang Taois 7 warna tahu bahwa dengan adanya hantu Tuazan, dia tidak boleh terluka. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna mulai berkedip. Cahaya itu terkondensasi menjadi teratai 7 warna dengan 7 kelopak,
masing-masing kelopak memiliki salah satu dari 7 warna. Itu mekar di hadapan 7 warna Dao. Dao Lotus 7 warna, Lotus mengumpulkan para prajurit. Saat Taois 7 warna berbicara, dia melangkah ke dalam teratai. Kelopak bunga teratai menyusut dan mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, ini tidak lagi tampak seperti teratai, hanya kuncup bunga. Bilahnya mendekat dan mendarat di kuncup teratai 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema, menyebabkan sistem bintang bergetar. Sistem bintang terkoyak di banyak tempat saat bilahnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kuncup teratai 7 warna bergetar. 7 warna bersinar dan 2 kelopaknya pecah. Namun, jatuhnya bilah pedang dan 2 kelopak bunga menciptakan kekuatan penghancur. Kekuatan penghancur ini menyebar dengan gila-gilaan dengan teratai 7 warna di tengahnya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang. Sistem bintang mulai runtuh sedikit demi sedikit seolah-olah terkoyak secara paksa. Sistem bintang bergetar dan terus runtuh. Saat gelombang destruktif menyebar, semua yang dilewatinya runtuh. Bahkan 9 planet bergetar, dan 7 diantaranya meledak. Mereka berubah menjadi lubang hitam yang melahap segalanya. Dunia ini tidak akan ada lagi. Planet ketiga bergemuruh, jurang besar muncul di permukaannya, dan langit berubah warna. Saat bumi bergetar, bumi mulai runtuh. Bumi bergemuruh dan sejumlah besar batu berterbangan ke udara. Sepertinya akhir dunia. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Taois 7 warna terlalu kuat. Dia tidak ragu-ragu untuk mundur, dan pusaran muncul di belakangnya. Saat dia melangkah ke pusaran, terdengar suara gemuruh yang bergema di seluruh sistem bintang. Kuncup teratai tiba-tiba muncul di atas planet ketiga yang runtuh dan terbuka, memperlihatkan Taois 7 warna yang duduk di dalam. Dao Lotus 7 warna, teratai terbuka untuk menyambut kematian. Taois 7 warna tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Meskipun Taois 7 warna terlihat normal, dia sangat murung. Pedang sebelumnya jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan bisa dilakukan Wang Lin. Rasanya bukan Wang Lin yang menyerangnya, melainkan seluruh dunia yang hancur telah menyerangnya. Bahkan dia terkejut dengan kekuatan pukulan itu. Selain itu, platform teratai 7 warna sebenarnya telah kehilangan 2 kelopaknya, yang membuat hatinya sakit. Niat membunuh memenuhi tubuhnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Taois 7 warna, 5 kelopak sisa dari platform teratai 7 warna terbang. Mereka akan menyegel dan membunuh Wang Lin. Taois 7 warna melompat ke udara dan mengejar Wang Lin, mengikuti 5 warna. Saat ini, tubuh Wang Lin telah menyatu dengan pusaran dan dia hendak pergi. Namun, Taois 7 warna sedang menyerang dan menggabungkan serangannya dengan runtuhnya planet ketiga. 5 kelopak teratai tertutup dan perasaan hidup dan mati memenuhi hati Wang Lin. Namun, karena Wang Lin berani tinggal di sini untuk menyerang dengan pedang itu, dia jelas sudah bersiap. Meskipun terkadang dia bertindak berdasarkan dorongan hati, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki tujuan. Saat kelopak bunga itu mendekat, tangan kirinya meraih kehampaan dan lautan api mengelilinginya. Itu berubah menjadi payung besar yang menyala-nyala. Payung pembakaran alam. Payung itu tidak menutupi langit, tetapi dipegang di tangan Wang Lin seperti payung berukuran normal. Payung pembakaran alam memerlukan banyak batasan dan membutuhkan waktu untuk persiapannya, jadi tidak baik digunakan pada saat bahaya. Namun, Wang Lin sudah memikirkan jalan mundur. Tangan kirinya diam-diam membuat payung sambil menunggu. Meskipun ini akan membakar lebih banyak kekuatan hidup, itu sepadan. Saat ini, payung ada di tangan kirinya, dan tiba-tiba terbuka untuk menutupi tubuhnya. Saat payung dibuka, api keluar. Kelima kelopak bunga itu menutup dan terhalang oleh api. Setiap kelopak yang hinggap di payung menimbulkan getaran yang mengguncang hati Wang Lin. Namun, dia menggunakan kekuatan ini untuk mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, tubuhnya menyatu sepenuhnya dengan pusaran. Saat api menghalangi pandangannya, Wang Lin meninggalkan dunia ini. Saat Wang Lin menghilang, dia mendengar raungan marah. Taois 7 warna mengikuti kelopak bunga dan bergegas ke pusaran. Dia mengangkat tangan kanannya dan tangan 7 warna mencakar Wang Lin. Namun, cakar ini meleset saat Wang Lin pergi. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi,
kamu tidak bisa lepas dari tuan ini. Sang Taois 7 warna bahkan tidak melihat ke arah Jenderal Macan Putih dan orang dari planet 5 elemen. Dia bergegas ke pusaran setelah Wang Lin. Setelah Wang Lin dan 7 warna Dao pergi, planet ketiga runtuh dan hancur bersama dengan dunia ini. Jenderal Macan Putih mendongak dengan tatapan yang rumit. Sumpahnya sudah berlaku, dan Wang Lin bahkan punya waktu untuk memberinya perintah. Dia harus mematuhinya. Dia berjuang untuk bangkit dan menyerang penggarap planet 5 elemen yang berwajah pucat. Tangkap dia. Ini adalah perintah pertama yang diberikan Wang Lin kepada Jenderal Macan Putih sebelum pergi. Mungkin saat ini terdapat kurang dari 300 dunia yang hancur. Bagaimanapun, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, jadi beberapa mungkin telah hancur seiring berjalannya waktu, dan beberapa mungkin sudah lama hancur. Pada saat ini, di satu dunia, sebuah pusaran muncul dan seberkas sinar keluar tanpa menunggu pusaran itu muncul sepenuhnya. Sosok di dalam cahaya itu mengenakan pakaian putih, itu adalah Wang Lin. Sesaat setelah dia keluar dari pusaran, dia berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Lengan kanan Yemo muncul dan merobek kekosongan di belakangnya. Kekosongan itu terkoyak dan pusaran itu terbelah menjadi dua, menyebabkannya runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berjalan ke celah yang diciptakan oleh mantra Heaven Rippling dan menghilang. Sesaat setelah dia menghilang, dengusan dingin datang dari kehampaan. Gemuruh menggelegar bergema saat Taois 7 warna berjalan keluar dari pusaran yang runtuh. Matanya dipenuhi rasa dingin dan dia sangat murung. Jika Wang Lin tidak bereaksi begitu cepat dan menggunakan penghancuran pusaran untuk memperlambatnya, Wang Lin tidak akan bisa pergi dengan tenang. Dia akan ditangkap oleh 7 warna Dao. Perburuan berlanjut. Wang Lin menggunakan berbagai mantranya untuk melakukan perjalanan antar dunia. Sang Taois 7 warna mengikuti dari belakang. Jika Wang Lin melakukan satu kesalahan, dia akan ditangkap. Saat dia berpindah-pindah dunia berulang kali, hal itu menarik perhatian orang-orang di 300 dunia yang hancur. Wang Lin muncul dari pusaran dan memasuki dunia lain yang hancur. Saat dia hendak pergi, ekspresinya berubah. Dunia ini berbeda dari dunia lain. Isinya aura mengejutkan yang muncul dan menghilang. Aura ini sepertinya milik binatang buas. Alasan mengapa ia muncul dan menghilang kemungkinan besar karena binatang itu sedang tidur. Mata Wang Lin berbinar dan seolah-olah guntur melintas di benaknya. Dia tidak tinggal tetapi mengingat tempat ini dan segera pergi. Sang Taois 7 warna tampak muram saat dia juga merasakan aura binatang itu. Aura ini bahkan membuatnya khawatir, dan dia berpikir Wang Lin akan membangkitkan yang terbaik untuk menyebabkan kekacauan agar dapat melarikan diri, tetapi Wang Lin tidak melakukan ini. Pada saat ini, Taois 7 warna tidak dapat berpikir terlalu banyak. Dia melangkah ke pusaran dan mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat. Meskipun dia telah berpindah melalui lusinan dunia, dia hanya pergi ke satu arah. Sistem bintang seperti banyak cermin, dan Wang Lin hanya bergerak masuk dan keluar dari satu cermin. Meskipun dia pergi ke dunia yang berbeda setiap saat, lokasinya tidak berubah. Saat dia bergerak melintasi dunia dengan paksa, dan dengan 7 Taois warna yang mengikutinya, bahkan penghalang yang kuat pun akan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Wang Lin memahami 300 dunia yang hancur. Alasan mengapa 300 dunia yang hancur bisa bertahan begitu lama adalah karena bunga kuning. 300 dunia yang hancur menyerap nutrisi dari bunga agar bisa menjadi abadi. Bunga itu adalah harta karun yang diperoleh penguasa surgawi 7 warna di benua astral abadi. Ia tidak memiliki kekuatan menyerang, tapi mengandung kekuatan hidup yang luar biasa. Menggunakannya untuk menyembuhkan akan memotong waktu yang dibutuhkan hingga setengahnya. Jika bukan karena kemunculan Lian Daofei yang terlalu tiba-tiba, penguasa surgawi 7 warna tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Taois 7 warna, yang tidak memiliki ingatan apapun, tidak mengetahui hal ini. Bahkan keempat jenderal dan selir tidak tahu banyak. Mereka hanya mengetahui tentang 300 dunia yang hancur. Saat Wang Lin terus bergerak, penghalang antara dunia menjadi tidak stabil dan suara gemuruh bergema. Setiap kali dia berpindah dari satu dunia ke dunia lain, suara gemuruh yang menggemparkan surga akan bergema. Perubahan ini segera menarik perhatian 7 warna Dao.
Matanya menyipit dan dia mencibir. Kamu berani menggunakan tipuan kecil seperti ini pada tuan ini? Wang Lin ini hanya ingin menggunakan runtuhnya penghalang untuk menghalangi pengejaranku dan bahkan menggunakan kekuatan ini untuk melukaiku. Itu memang ide yang bagus, tapi karena saya sudah melihatnya, tidak ada peluang untuk berhasil. Mata 7 warna Dao bersinar dan cahaya 7 warna bersinar. Ini mulai memperkuat penghalang antar dunia. Dengan budidayanya yang memperkuat penghalang, efeknya bagus. Namun, ekspresinya tetap suram dan dia hanya memperkuatnya secara rahasia, jadi hanya kilatan cahaya 7 warna yang bisa dilihat. Anak ini licik. Jika dia mengetahui bahwa aku sudah mengetahui rencananya, dia bisa berubah dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saya akan membiarkan dia berpikir itu berhasil dan kemudian menangkapnya setelah dia berpikir dia telah berhasil. Sang Taois 7 warna tersenyum dan dengan santai mengejarnya. Grand Empirin Xuan Luo masih mengamati semua ini. Dia berpikir untuk membantu Wang Lin menyelesaikan masalah ini, tetapi ide ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Anak ini perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk ujian ini. Jika dia menyadari kehadiranku, aku akan membantunya. Ini adalah ujian terakhirku untuknya. Wang Lin, jangan mengecewakanku. Xuan Luo merenung dan secara alami melihat perilaku Wang Lin dan 7 warna Dao. Setelah merenung sejenak, dia secara alami memahami pikiran mereka. Jika penghalang di dunia ini runtuh, dia bisa melarikan diri, tapi sekarang rencananya telah terlaksana. Bagaimana dia beradaptasi? Xuan Luo perlahan mengikuti. Wang Lin berpindah antar dunia, dan dia sadar bahwa penghalang itu akan segera runtuh. Matanya bersinar, dan saat dia menghilang ke dalam pusaran, dia mengeluarkan layar hantu tanpa ada yang menyadarinya. Dalam sekejap, layar hantu menutupi tubuhnya, dan ketika dia muncul, layarnya hilang. Semua ini terjadi saat dia berpindah antar dunia, jadi tidak ada yang menyadarinya. Perhatian penuh Taois 7 warna terfokus pada penghalang yang akan runtuh. Dia yakin dia telah mengetahui Wang Lin dan Wang Lin tidak dapat melarikan diri. Mengikuti kunciannya pada Wang Lin, pengejaran 7 warna Dao mengambil jalan yang hampir sama persis dengan Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, satu dupa waktu berlalu. Setelah melakukannya lebih dari 100 kali, Wang Lin keluar dari pusaran dan memasuki sistem bintang. Ini pertama kalinya dia tidak langsung memasuki dunia lain. Dia bergerak sangat cepat, terbang lebih dari 100.000 kaki, dan meringkuk. Cahaya bersinar dan perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sebuah ilusi muncul di sekitar Wang Lin. Dia telah menghilang dan digantikan oleh planet yang tampak biasa saja. Saat dia berubah menjadi sebuah planet, cahaya 7 warna memenuhi pusaran tempat dia keluar. Sang Taois 7 warna tidak ragu-ragu dan segera kembali ke dalam pusaran. Grand Empirin Xuan Luo melihat semua ini, menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia mengamati secara mendalam planet yang telah dibentuk Wang Lin, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Pikiran yang licik, anak ini adalah naga di antara manusia. Xuan Luo diam-diam merenung, dan matanya mengungkapkan rasa kekaguman yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Setelah Taois 7 warna pergi, beberapa orang lagi datang dan segera pergi. Bahkan setelah mereka pergi, planet tempat Wang Lin berubah masih tidak berubah. Tak lama setelah itu, hantu tua Zan muncul di tempat pusaran itu menghilang. Tubuhnya tidak menampakkan aura sama sekali, seolah dia sudah mati. Dia menyeringai saat dia melangkah maju dan menghilang dari dunia ini. Baru pada saat inilah planet Wang Lin berubah menjadi bergerak dan menghilang, mengungkapkan Wang Lin. Dia melihat kemana semua orang pergi, dan ekspresinya tetap sama. Sebuah pusaran muncul di sampingnya dan dia melangkah masuk. Dia pergi ke arah yang berlawanan dengan tempat semua orang pergi, dan karena dia sangat berhati-hati, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah melewati 4 dunia yang hancur, dia berhenti di dunia kelima yang hancur. Ini adalah tempat yang dia lewati sebelumnya dengan aura binatang buas, dan dia dengan hati-hati bergerak maju. Wang Lin datang ke planet ini di dunia ini. Ini adalah planet gurun tanpa gunung atau cekungan. Yang ada hanyalah dataran pasir kuning di mana-mana. Wang Lin duduk di sini dan menghela napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan niat membunuh. Sekarang waktunya melakukan serangan balik pertamaku.
Bahkan jika aku menggunakan salah satu dari 3 nyawaku, aku akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan kepada orang-orang yang mengejarku ini. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menekan tanah di sampingnya. Wang Lin sangat pintar, dan sangat sulit bagi orang lain untuk mengakalinya. Saat dia memasuki 300 dunia yang hancur, dia sudah memikirkan rencana untuk melarikan diri dari orang-orang yang memburunya. Pada akhirnya, dia memikirkan skema ini dalam sebuah skema. Penghalang yang menghubungkan dunia adalah skema pertama. Wang Lin menyimpulkan bahwa skema pertama ini tidak bisa menipu Taois 7 warna atau hantu tua Zan, dan dia ingin mereka mengetahuinya. Begitu mereka benar-benar menemukan tempatnya, tanpa sadar mereka akan terjerumus ke dalam skema kedua. Begitu mereka mengira telah mengetahui rencana Wang Lin, mereka akan santai. Menggunakan momen ini, dan fakta bahwa pengejaran telah membentuk sebuah siklus, Wang Lin akan menggunakan layar hantu untuk menempatkan mereka dalam ilusi. Poin utamanya bukanlah runtuhnya penghalang atau ilusi, tetapi fakta bahwa Wang Lin telah mengulangi tindakan ini lebih dari 100 kali. Hal ini membuat orang yang mengejarnya memiliki kebiasaan dan kecenderungan bawah sadar. Inilah syarat untuk menempatkan mereka di dalam ilusi.